Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5166. Harvey York melirik Diego Ruelas dengan setengah tersenyum. Lalu berjalan ke sofa besar di lapangan dan duduk. Setelah meneguk beberapa teguk dan membasahi tenggorokannya, Harvey York berkata dengan ringan, "Saya tidak diundang malam ini. Ada beberapa hal yang ingin saya perjelas dengan Tuan Muda Ruelas. Selamat mengobrol. Berbicara dengan benar. Aku akan menepuk pantatku dan pergi. Kau mengerti. Pertama, saya berharap seseorang dapat memberitahu saya bagaimana Brother Javier Sidhu dianiaya dan bagaimana dia meninggal secara tragis. Kedua, saya harap seseorang dapat memberitahu saya siapa yang memerintahkan para pembunuh untuk menyerang John Sidhu dan kelompoknya. Ketiga, aku harap seseorang bisa memberitahuku siapa yang membuat sampah seperti Gaspar Hattap pergi ke rumah leluhur keluarga Sidhu menjadi menjijikkan. 3 hal. Satu persatu. Jelas semua orang menembak dan berhamburan. Saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Maka saya minta maaf. Mendengar kata-kata Harvey York, para penonton tertegun sejenak. Dan kemudian mata semua orang menjadi sedikit aneh. Ternyata York yang bermarga ini benar-benar datang untuk membantu keluarga Sidhu menemukan keadilan. Pada saat ini, Diego Ruelas berkata, "Harvey York, jangan mencari masalah. Semua orang tahu bahwa Javier Sidhu mencuri pikiran keluarga Ruelasku. Di seluruh desa Tianmen. Siapa yang tidak tahu bahwa tinju Tianmen telah berada di keluarga Ruelas kami selama ratusan tahun. Javier Sidhu tiba-tiba mendapatkan metode mental tinju Tianmen. Dan dia bisa berkultivasi baik di dalam maupun di luar. Selain mencuri metode mental, kemungkinan apa lagi yang ada? Adapun John Sidhu diserang dan dibunuh. Itu bukan di desa Tianmen. Itu bukan urusanku. Saya bukan anggota tentara kekaisaran. Hal-hal seperti itu tidak berada di bawah kendali saya. Selain itu, Gaspar Hattap adalah komandan pasukan terlarang. Dimanapun dia ingin membuat masalah, dia dapat membuat masalah kemanapun dia pergi. Bisakah anggota keluarga Ruelas saya merawatnya?" Andrea Chow juga berkata dengan dingin saat ini. "Ya, nak. Di tempat seperti desa Tianmen kami memperhatikan aturan. Tidak berdasar. Tidak ingin salah orang baik. Jangan berpikir bahwa jika kamu menghapus Patrick Ruelas, kamu benar-benar tak terkalahkan di dunia. Saya katakan, di desa Tianmen kami berbicara tentang keadilan dan keadilan. Kamu tidak bisa meyakinkan orang banyak dengan paksa. Juga, anjing tua Javier Sidhu bunuh diri karena takut akan kejahatan. Ini adalah kebenaran yang terkenal. Untuk orang yang mementingkan diri sendiri. Apalagi yang bisa kita lakukan selain menolaknya. Kamu tidak akan pernah bisa menjadi hitam dan putih. Kami memiliki langit biru di hati kami. Kami tidak akan membiarkan Anda membalikkan kasus ini. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan." Setelah mengatakan itu, Andrea Chow berkata dengan kagum. Jika seseorang ingin bertindak sembrono pada kesempatan seperti itu, mereka akan menggunakan kekuatan untuk berbicara omong kosong. Keluarga beruang kita tidak akan menontonnya dengan mata kita sendiri. Keluarga Sidhu dan keluarga Chow berada di desa Tianmen. Aku tidak percaya bahwa aku tidak dapat menemukan keadilan. Melihat Diego Ruelas dan Andrea Chow yang benar, Harvey York menghela nafas dan berkata, "Tuan Muda Ruelas, sepertinya kamu siap untuk tutup mulut. Namun, karena saya berani mengganggu Anda hari ini,
Saya harus memiliki bukti yang cukup. Bagaimana kalau kita menikmati beberapa video pendek dulu? Saat berbicara, Harvey York menamparkan jarinya. Baginya, lebih penting mengembalikan keadilan Javier Sidhu. Kalau tidak, kucing dan anjing seperti ini akan ditampar sampai mati. Oke. Bab 5167. Mengikuti gerakan Harvey York, dia melihat Rahel Hardy memutar video yang telah disiapkan sejak lama di TV di aula. Bukan hanya pengakuan Nahel Ruelas dan Gaspar Hatap. Yang paling penting adalah kedua orang ini tidak bodoh. Mereka sudah menjaga tangan mereka. Mereka juga merilis beberapa bukti yang mereka miliki, termasuk rekaman percakapan, manfaat besar yang diberikan Diego Ruelas, dan sebagainya. Pemaparan saksi dan materi ini sebenarnya bisa menunjukkan bahwa kematian Javier Sidhu adalah konspirasi yang sengaja disiapkan oleh keluarga Ruelas. Keluarga Ruelas tidak hanya ingin mendapatkan tinju Tianmen dari tangan Javier Sidhu, tetapi juga ingin membuat Javier Sidhu berkesan. Yang bisa saya katakan adalah bahwa semua ini memilukan. Melihat saksi dan bukti yang mempesona ini, apakah para pangeran atau tuan muda yang hadir, atau orang-orang di sungai dan danau, mereka semua memandang Diego Ruelas dengan tatapan aneh. Karena Nahel Ruelas, penjaga mentalitas keluarga Ruelas, bersumpah atas nama leluhur generasi ke-18. Keluarga Ruelas tidak boleh memiliki mentalitas tinju Tianmen, tetapi hanya sebuah buku yang rusak dan tanpa kata. Berarti mentalitas Javier Sidhu bukan berasal dari keluarga Ruelas. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa pencurian pikiran Javier Sidhu dapat dianggap sebagai kejahatan yang tidak beralasan. Menghubungi pengakuan Gaspar Hatap dan bukti fisik lainnya adalah hal yang wajar untuk dikatakan bahwa itu sengaja dijebak. Sederhananya, Javier Sidhu tidak hanya tidak bersalah, tetapi juga jujur dalam seluruh kejadian. Sebaliknya, keluarga Ruelas, untuk membuat perilaku tamak mereka alami, menjebak Javier Sidhu untuk disalahkan, itu benar-benar mencapai tingkat yang mengerikan. Tetapi pada saat ini, di hadapan bukti terang, Diego Ruelas dengan cepat bereaksi setelah kejutan awal. Dia menyipitkan mata ke Harvey York dan berkata perlahan, "Semua orang tahu bahwa dalam keluarga Ruelas, Nahel Ruelas adalah pesaing terbesar Diego Ruelas saya. Kami berdua bertarung sampai mati demi posisi teratas saat itu. Dalam keadaan seperti itu, untuk memfitnah saya, dia bisa mengatakan apa saja. Dia bisa melakukan apa saja." Adapun Gaspar Hatap, sebagai komandan tentara kekaisaran, dia memiliki posisi dan otoritas tinggi. Jadi dia akan bertindak atas perintahku. Apakah Anda memandang rendah saya, Diego Ruelas? Atau Anda memandang rendah tentara kekaisaran? Singkatnya, yang disebut saksi dan bukti fisik ini semuanya dibuat-buat oleh kalian. Kamu adalah apa yang disebut keinginan plus dosa. Mengapa khawatir tentang itu? Setelah mengatakan ini, Diego Ruelas tampak sedih. Andrea Chow di samping juga berkata dengan dingin, "York, aku tidak tahu keuntungan besar apa yang kamu dapatkan dari keluarga Sidhu. Tetapi kamu datang ke sini untuk membalikkan kasus. Tapi dari perspektif hukum raja, pengakuan yang kamu peroleh melalui penyiksaan pribadi tidak hanya tidak dapat dihitung, tetapi juga melanggar hukum raja. Jika Anda menggunakan ini untuk bersaksi melawan Diego Ruelas, Anda hanya menghina status kita orang, dan itu hanya menghina hukum raja. Selain itu, kamu berada di tempat kami, menyakiti orang dan menghancurkan pesta. Kami telah melaporkan masalah ini kepada orang-orang dari Aula Penegakan Hukum dan Aula Pelindung. Aula Penegakan Hukum dan Aula Pelindung Hukum akan segera datang untuk membersihkanmu. Terlepas dari apakah orang-orang yang hadir mempercayai apa yang disebut sebagai saksi atau tidak,
Diego Ruelas dan Andrea Chao dengan jelas memutuskan pada saat ini untuk menggigit peluru dan menyangkalnya. Itu benar. Ketika orang-orang dari Aula Penegakan Hukum dan Aula Pelindung Hukum datang, kamu akan mati jelek. Mendengar kata-kata seperti itu, Harvey York berkata dengan ringan, kalian berdua. Seseorang mengatakan bahwa orang-orangmu akan datang, dan aku akan mati dengan jelek. Kenapa kamu tidak memberitahunya siapa yang akan mati begitu jelek? Bab 5168. Saat suara Harvey York jatuh, mereka melihat wajah malu pelindung Dharma Agung dan rombongannya yang terdiri dari 4 orang berjalan dengan hormat saat ini. Mereka tidak berbicara omong kosong sama sekali, tetapi berjalan tepat di belakang Harvey York dan berdiri dengan kepala tertunduk. Pelindung Agung berkata dengan suara keras, Harvey York, kami di Aula Pelindung tidak akan pernah melindungi penjahat tercela yang bertindak sembrono. Aula Pelindung kami melindungi seluruh desa Tianmen, bukan beberapa orang. Kamu datang ke desa Tianmen kami untuk memimpin keadilan dan balai pelindung. Dharma kami pasti akan berada di pihakmu. Philip Ivelik di satu sisi juga berkata dengan dingin. Prinsip balai penegakan hukum kita adalah adil. Adil dan terbuka. Siapapun yang berani menggunakan nama Aula Penegakan Hukum untuk menakut-nakuti orang di luar tanpa izin saya, maka mereka harus menanggung konsekuensinya sendiri. Juga, apakah itu pengakuan Nahel Ruelas atau pengakuan Gaspar Hatap? Kita semua telah mencatatnya di penjara surgawi kita. Julian Thompson juga berbicara dengan dingin pada saat ini. Menurut aturan desa Tianmen kami, saksi dan materi ini semuanya valid. Apa? Melihat penampilan ketiga orang terkenal ini di desa Tianmen, mereka berdiri di belakang Harvey York dan mendukung Harvey York. Yang paling penting adalah mereka memiliki sikap berkaki anjing. Semua orang yang hadir ini merasa kelopak mata mereka melompat liar. Seolah-olah mereka sedang bermimpi. Beberapa tamu wanita cantik akan memukul wajah mereka menjadi kepala babi. Tidak bisa bangun dari tidur mereka. Jelas. Ini adalah fakta. Bukan mimpi. Tapi hal seperti itu sangat seperti mimpi. Aula Penegakan Hukum. Aula Penegakan Hukum. Dan penjara surgawi. Yang seharusnya berdiri di belakang Diego Ruelas. Sekarang berdiri di belakang Harvey York. Pada saat ini, Diego Ruelas bahkan lebih takut pada Harvey York. Dia benar-benar tahu bagaimana menaklukkan ketiga aula ini terlebih dahulu. Selain menunjukkan kemampuan Harvey York, itu juga menunjukkan kelicikannya. Begitu dia memikirkan hal ini, Diego Ruelas tiba-tiba memiliki kilatan cahaya dan berkata, pelindung hebat. Hall Master Ivelik, Thompson, Prison Master, apakah kalian bertiga diancam oleh token kepala Harvey York? Kalau begitu, kamu bisa memberitahuku. Saya telah bersumpah di depan leluhur desa Tianmen, mengabaikan aturan token kepala untuk saat ini. Kamu juga bisa, selama kita pergi ke kartu spiritual leluhur untuk meminta maaf bersama setelah itu, tidak akan ada masalah. Jelas. Diego Ruelas merasa bahwa orang-orang ini mendengarkan kata-kata Harvey York dan berdiri di sisi Harvey York. Itu pasti karena token kepala. Ketika mereka mendengar kata-kata Diego Ruelas, semua penonton yang hadir tiba-tiba menyadari. Saya pikir Harvey York adalah pria yang lebih baik. Tetapi pada akhirnya, itu karena dia memegang token kepala. Hal itu dikenal sebagai melihat token seperti melihat pemilik pintu. Tampaknya wajar untuk bisa berpura-pura menjadi hantu dan mengendalikan orang-orang di pintu masuk aula ketiga. Tapi sekarang Diego Ruelas sudah memberitahu orang-orang di 3 aula bagaimana cara mematahkan trik Harvey York. Bukankah Harvey York sudah mati? Memikirkan hal ini, mata semua orang yang sedikit sarkastik tertuju pada Harvey York. Ingin melihat ekspresi ketakutan di wajahnya.
Hanya saja Harvey York meletakkan mangkuk tertutup di tangannya pada saat ini, mengetuk kakinya, dan kemudian berkata dengan ringan, "Tuan Evelik, Anda adalah kepala aula penegakan hukum di Desa Tianmen, dan Anda harus tahu aturannya. Desa Tianmen terbaik, ayo, beritahu saya. Dalam aturan Desa Tianmen, apakah ada aturan bahwa Anda dapat mengabaikan token kepala jika Anda mengaku bersalah?" Bab 5169. Philip Evelik tampak serius dan berkata, "Tidak. Aturan Desa Tianmen kami ditulis dengan jelas dan jelas. Melihat token Master Sekte seperti melihat Master Sekte. Orang yang memegang token adalah Master Pintu Agen. Mereka yang tidak taat dianggap sebagai konspirasi. Dan hukum aula penegakan akan dieksekusi tanpa pengampunan." Apa? Mendengar kata-kata Philip Evelik, semua tamu yang hadir tersentak. Melihat ekspresi Diego Ruelas penuh keanehan. Sebagai kepala Balai Penegakan Hukum, Philip Evelik tidak akan pernah berbicara omong kosong tentang aturan Desa Tianmen. Pada saat ini, Diego Ruelas sebenarnya terus mengatakan bahwa jika dia mengaku bersalah di depan kartu roh leluhurnya, dia bisa mengabaikan lencana kepala. Saat ini, sepertinya itu hanya alasan untuk mengabaikan token kepala. Pada saat ini, kecurigaan penonton terhadap Diego Ruelas meningkat 3 poin. Harvey York berkata dengan ringan, "Sepertinya metode Tuan Muda Ruelas untuk meminta rasa bersalah tidak berguna. Aku tidak tahu apakah kamu berlutut atau tidak berlutut ketika aku menamparkan token Master Sekte di wajahmu. Jika kamu tidak berlutut, orang-orang dari aula penegakan hukum akan membunuhmu. Bukankah itu melanggar aturan?" Harvey York tampak acuh tak acuh, dan tidak terburu-buru untuk mengeluarkan token kepala. Dia tidak datang untuk membunuh orang hari ini, tetapi untuk membunuh hati. Hanya dengan cara ini kita bisa mendapatkan kembali ketenaran Javier Sidu. Wajah Diego Ruelas berubah lagi, dan akhirnya berkata dengan dingin, "Wah, kamu mencoba menipuku." Harvey York berkata ringan, "Hitung. Apakah Anda layak? Aku hanya memberitahumu bahwa jika aku mau, aku bisa menghancurkanmu dalam hitungan menit. Alasan mengapa aku masih di sini untuk berunding denganmu adalah karena hanya ada satu tujuan. Aku akan memberimu kesempatan untuk menjelaskan apa yang terjadi pada Brother Javier Sidu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu ratusan kali untuk sesuatu sepertimu." Mendengar kata-kata Harvey York, melihat posisi duduk Harvey York, kelopak mata Diego Ruelas melonjak. Namun, dia juga tahu bahwa dalam kasus ini, dia tidak boleh mengaku pengecut. Karena sekali mengaku, itu adalah akibat dari kematian tanpa tempat untuk dikuburkan. Memikirkan hal ini, Diego Ruelas menarik napas dalam-dalam, melangkah maju, menatap Harvey York, dan berbicara perlahan. "York, kamu sengaja memilih titik waktu seperti itu untuk membuat masalah. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Untuk apa yang disebut penjelasan di mulutmu? Atau hanya untuk mendapatkan sedikit manfaat? Jika Anda ingin menjelaskan, saya minta maaf. Kami tidak memilikinya di sini. Tetapi jika Anda menginginkan manfaat, saya dapat memberi Anda manfaat yang cukup. Selama kamu mengangguk, bisnis Javier Sidu berakhir di sini. Kalau begitu aku akan mengumumkan sekarang bahwa semua properti keluarga Sidu bisa jatuh ke tanganmu. Atas dasar ini, saya pribadi akan mensubsidi Anda 1 miliar lagi. Ini juga seperti aku menjadikanmu teman. Bahkan, aku bisa memberimu posisi tetua pintu luar di desa Tianmen. Ada uang dan uang, orang dan orang, dan energi. Mulai sekarang, kamu akan menjadi yang terbaik." Saat berbicara, Diego Ruelas mengeluarkan cek, menulis nomor, dan melemparkannya ke depan Harvey York. Adegan ini langsung membuat semua orang di lapangan terpana.
semua aset keluarga Sidu, posisi tetua pintu luar, ditambah 1 miliar uang tunai. Diego Ruelas layak menjadi putra tertua dari keluarga Ruelas, dan tembakannya terlalu menggemparkan. Kata-kata sederhana ini mewakili ketinggian yang telah diperjuangkan banyak orang untuk dicapai dalam 18 kehidupan mereka. Jika tidak ada yang lain, hanya menjadi sesepuh dari pintu luar desa Tianmen. Tidak peduli jika Anda pergi ke Wolsing atau Mordu, Anda dapat berjalan menyamping dan menjadi tamu dari 10 keluarga teratas. Bab 5170. Namun, pada saat yang sama dengan keterkejutan, semua orang juga memiliki ide di hati mereka. Artinya, 80% dari keluarga Ruelas tidak memiliki apa yang disebut mentalitas. Javier Sidu 80% difitnah dan dianiaya. Kalau tidak, mengapa Diego Ruelas mau menerima konseling dalam keadaan seperti itu? Harvey York mengambil cek di depannya, melihat angka-angka di atasnya, dan menunjukkan ekspresi penuh arti. Harvey York, ambil uangnya dan pergi dari sini sekarang. Tidurlah malam ini dan lupakan hal-hal ini sepenuhnya. Besok, aku akan mengundangmu untuk makan dan minum. Dan omong-omong, penuhi 2 syarat lainnya. Diego Ruelas berbicara perlahan. Selain itu, biarkan aku memberitahumu sesuatu. Saya memberi Anda manfaat ini. Itu tidak berarti saya mengakui nasihat saya. Tapi kurasa, karena orang-orang di pintu masuk aula ketiga ada di pihakmu. Karena kamu memiliki token kepala desa Tianmen kami di tanganmu. Kalau begitu aku masih harus bergaul denganmu. Dengan cara ini, itu tidak akan menguras kekuatan desa Tianmen kita. Jadi, sebaiknya Anda memikirkannya. Cari tahu. Bagaimanapun, ini adalah tanah suci seni bela diri. Bahkan jika itu adalah 10 keluarga teratas, 5 klan kuno, dan 4 pilar. Dengarkan kami juga. Jadi, saya harap Anda mengambilnya segera setelah Anda melihatnya. Kalau tidak, akhirmu akan sengsara. Menyingkirlah dengan cek miliaran dolar ini. Cek ini juga bisa membuatmu makan selama 3 kehidupan. Harvey York tersenyum dan berkata, bagaimana jika saya menolak? Menolak? Andrea Chao mencibir. Apakah penolakan berhasil? Bisakah Anda mendapatkan apa yang disebut saksi dan bukti material malam ini di desa Tianmen saya? Bahkan jika kamu mendapat dukungan dari aula ketiga. Tapi jangan lupa, sekarang desa Tianmen bertanggung jawab atas presbiteri. Dan saat ini ada 7 penatua di gereja presbiterian. Dan keluarga Ruelas dan keluarga Chao kami masing-masing berjumlah 3. Melakukan hal yang benar dengan kami adalah melakukan hal yang benar dengan para tetua. Melakukan hal yang benar dengan Dewan Penatua berarti melakukan hal yang benar dengan seluruh desa Tianmen. Wah, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menentang langit dengan token Master Sekte? Jangan naif. Token Master Sekte sudah mati. Manusia itu hidup. Mendengar kata-kata Andrea Chao, semua tamu yang hadir mengangguk tanpa sadar. Apa yang dikatakan Andrea Chao benar. Tokennya sudah mati. Orang-orang hidup. Dengan tanda. Bagaimana Harvey York bisa mengintimidasi keluarga Ruelas dan keluarga Chao, yang menduduki 6 posisi di presbytery. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.